Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Yoga Nugroho. Nama saya Karina Diva. Saya Clevesha Soksono. Saya Albert. Jadi hari ini saya bakal wawancara bersama Andika Prasetya. Dari ini Supariyadi. Fauzan. Karina Putri Irwan dari kelas 1210. Danis Fawazaki. Halo, nama aku Siril Silasura Kafa. buat yang pertama Pak. Bapak dari mana Pak asalnya Pak? Saya asalnya dari Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Dari Pemalang. Aku dulu pernah tinggal tepatnya di Kota Tasikmalaya di Desa Indihiang atau Kelurahan Indihiang sekarang ya. Yogyakarta, Kulon Progo. Palembang. Dari Palembang. Aku itu ada orang Sukabumi, yaitu di Desa Sukamaju. Sebenarnya Jawa, Jogja ya lebih tepatnya karena ayah saya sendiri itu dari Jogja. Kira-kira asal usul atau sejarah dari daerah Bapak tuh apa ya? Sejarahnya itu dulu di Jogja itu ada penggabungan Kabupaten Kulon Progo sama Kabupaten Adikarta, terus dijadikan satu jadi Kabupaten Kulon Progo di tahun 1951. Kalau di desa aku namanya Indihiang, jadi itu dari dua kata. Yang pertama Indu atau Hindu, dan yang kedua itu Hyang. Hyang itu artinya dewa atau Tuhan. Jadi ini tuh sebenarnya awalnya dari zaman kerajaan gitu. Pokoknya kenapa dinamain itu karena itu kan di pusat kota ya. Mungkin pokoknya kalau nggak salah itu tuh kayak daerah apa ya, administratif gitu ya. Intinya gitu lah ya. Pokoknya itu daerah itu tuh dekat pusat gitu sebenarnya gitu. Kalau sosial budaya di Jogja itu seperti apa, Mas Danis? Kalau di Jogja itu masih kental banget ya adat Jawanya. Masih ya dari gaya bahasa juga masih pakai bahasa Jawa. Masih sering beberapa adat istiadat masih sering dilakuin juga. Kalau peraturan desa di Pemalang ada nggak? Ada, biasanya kan kita nggak boleh kayak ke suatu tempat tuh ya, itu kan dilarang. Misalkan kamu ke sana tuh nanti kayak kesurupan gitu lah pantangannya. Oke, kira-kira kalau misalnya adat istiadatnya itu apa? Adat istiadatnya di bulan Ruah sebelum puasa diadakan syukuran namanya nyadran. Kondisi geografis dari desa tersebut itu kayak gimana sih? Kalau kondisi geografisnya dia tuh ada terletak di pinggiran kota dan dikelilingi oleh sungai-sungai. Apakah desa tersebut memiliki mitos atau cerita rakyat setempat? Nah, seingat aku, jadi aku belum pernah ke sana. Cuman itu kayak ada tugu ya atau bangunan gitu. Pokoknya itu kayak makam sebenarnya liatnya. Aku ngelihatnya ya. Cuman aku nggak pernah ke sana. Jadi itu katanya kalau berdoa di situ, kasih sajen, terus kasih dupa gitu-gitu, katanya bisa melancarkan jodoh, rezeki gitu-gitu. Jadi bisa minta gitu loh. Oh, iya. Kepercayaan sana sih gitu. Cuma aku belum pernah ke sana. Hal positif atau hal negatif yang sering terjadi di desa Bapak itu apa sih Pak? Hal positifnya karena kita masih memegang nilai-nilai leluhur dan para orang tua kami yang sudah mendahului adalah gotong royongnya sebagai bagian dari masyarakat desa itu masih terasa di tengah determinasi pembangunan yang juga sangat deras arusnya. Namun demikian, hal yang negatif adalah kita bukan tidak bisa, tapi belum mampu mengikuti perkembangan tersebut sehingga kemudian pembangunan terutama perumahan banyak dilakukan, tapi warga kita banyak yang pada akhirnya ngontrak padahal dia orang situ asli. Jadi seperti jadi tamu di tanahnya sendiri, di rumahnya sendiri gitu. Kalau buat saya pribadi ya hal positifnya tentu adatnya itulah masih kental kan, masih pure gitu. Untuk negatifnya karena mereka masih apa ya istilahnya berpaku terhadap adat itu jadi kayak kurang update aja gitu. Oh gitu. Gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Anda, apakah anak muda Gen Z cocok tinggal di sana? Sebenarnya sih 50-50 ya, karena itu kan aku bilang kan desa itu tuh nggak terpencil banget, tapi dan juga itu di pusat kota kan, sebelum pusat kota. Jadi menurut aku sih kalau cocok kayaknya masih enggak dan iya. Mungkin ada beberapa orang yang cocok, tapi ada juga yang enggak. Tergantung individu. Iya, tergantung individunya. Kalau bicaranya di desa saya mungkin cocok ya, karena tadi sudah bersentuhan dengan pembangunan, sudah beradaptasi dengan kondisi hari ini. Namun kalau pertanyaannya di desa-desa lain, ini kembali kepada karakteristik desa dan karakteristik kita. Tidak semuanya itu cocok, meskipun itu orang desa, karena setiap desa punya aturan mainnya sendiri. Misalkan desa yang kita sebut dengan Baduy berbeda dengan desa yang
berada di Jawa Tengah misalnya. Dan kembali, kita juga harus lebih dulu memahami kondisi kita sebagai pribadi dan kondisi tempat yang akan kita jadikan sebagai tempat tinggal, apakah kita cocok di sana atau enggak. Cocok aja gitu buat Gen Z tinggal, apalagi kalau sekarang pertimbangannya di Jogja itu kan masih banyak ruang hijau lah, masih enak. Sebenarnya agak kurang cocok sih, karena kan dia itu nggak di kota-kota banget. Udah gitu juga akses kemana-mananya agak kurang lah, karena dia benar-benar di ujung gitu. Oke Jan, thank you Jan.